Baik, pertama kami ucapkan terima kasih untuk Kapolda Kalimantan Utara yang dalam hal ini siap menerima kami. Kami perwakilan dari masyarakat asli Kalimantan Utara, khususnya Ormas Dayak. Pada kesempatan ini menyampaikan aksi protes kami atau tuntutan kami dengan pernyataan Edi Mulyadi yang dalam hal ini sudah sangat melukai hati kami sebagai masyarakat Kalimantan, yang mana pernyataan Edi Mulyadi ini sudah menginjak harkat martabat kami sebagai warga asli Kalimantan. Untuk itu perlu kami sampaikan kekecewaan kami terutama pada Edi ini dan kawan-kawannya, bahwa 76 tahun Indonesia merdeka masih ada otak-otak pikiran-pikiran orang yang seperti ini di negeri ini. Betul ya? Ini adalah orang-orang yang memecah belah persatuan. Kita tahu semua bahwa di Kalimantan ini berbagai macam suku, etnis, dan agama, tetapi kami tidak pernah melukai perasaan satu dengan yang lainnya. Namun dengan beredarnya video yang sudah kita saksikan, tonton bersama-sama, bahwa pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawan ini sungguhlah tidak etis sebagai warga negara Indonesia, karena sangat melecehkan kami yang ada atau yang tinggal di Kalimantan Utara. Untuk itu ada beberapa hal penting yang kami sampaikan, khususnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini kami sampaikan kepada Kapolda untuk yang pertama, kami mengecam dan mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang sangat menghina dan merendahkan harkat martabat masyarakat Kalimantan dengan pernyataannya ini. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Kapolri lewat Kapolda Kalimantan Utara untuk segera memproses hukum saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian ketiga, kami meminta agar Edi Mulyadi dan kawan-kawan dihadirkan di Kalimantan untuk diproses secara hukum adat. Kemudian yang keempat, meminta maaf langsung kepada masyarakat Kalimantan Utara secara tertulis dan dibacakan di depan sidang adat Kalimantan. Yang kelima, kami masyarakat Kalimantan mendorong dan mendukung penuh kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses secara hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawan dengan pernyataan yang telah melukai harkat martabat masyarakat Kalimantan Utara. Dalam hal ini, jika penyampaian kami, tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kami akan memproses hukum dengan hukum cara kami sendiri. Jadi kami meminta kepada Bapak Kapolda agar ini bisa disampaikan tuntutan kami, karena kami merasa kami berdampingan hidup di Kalimantan Utara ini sudah harmonis. Ini orang-orang yang sengaja ingin merusak keharmonisan yang sudah ada di Kalimantan. Jadi kami mohon supaya ini segera diproses hukum. Dan dalam hal ini juga kami akan menyerahkan laporan kami dan dalam hal ini kami minta agar kita juga yang ada di sini supaya jangan terpancing, karena kami meyakini bahwa dengan hukum yang ada di Indonesia
Edi Mulyadi dan kawan-kawan ini pasti akan ditindaklanjuti dan diproses. Kami percaya itu pada Kapolri. Terima kasih. Ada orang tua kami dari Ketua Dewan Adat Dayak langsung akan menyampaikan beberapa hal terkait pernyataan Edi Mulyadi yang sudah kita saksikan dengar. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Gajubata. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda yang mewakili Polisi Nasional Indonesia yang telah menerima kehadiran kami untuk menyampaikan pernyataan sikap masyarakat Kalimantan Utara dan masyarakat Dayak atas pernyataan yang sudah sengaja disebarluaskan melalui medsos yang menghina dan menginjak-injak harkat martabat masyarakat Kalimantan Utara, khususnya yang ada di Kalimantan, yang mengatakan bahwa kami manusia Indonesia yang ada di sini adalah keturunan anak-anak jin, Gondorowo, kuntilanak, bahkan kami kawan mengatakan kami ini monyet. Untuk itu, kami warga Kalimantan selama ini sangat-sangat mendukung kebijakan oleh pemerintah negara. Tidak pernah kami melakukan hal apapun. Kami di tanah Kalimantan ada 5 provinsi. Tidak pernah menentang kebijakan negara. Selalu ikut, turut, apalagi memakar. Tidak pernah. Otonomi khusus pun kami tidak pernah minta seperti provinsi lainnya. Tapi jangan mengatakan kami takut. Namun kami sadar dan sangat menyadari bahwa negara kita negara hukum. Maka kami serah penuh kepada kepolisian Indonesia untuk segera menindaklanjuti dan memproses Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Memang kita paham perbedaan pendapat yang terjadi di gedung DPR bahwa PKS menolak adanya. Itu wajar dan kita terima perbedaan pendapat itu. Namun sebagai kadernya tidak harus menghina, menjelek-jelekan Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, sekali lagi surat pernyataan kami ini kami serahkan ke kepolisian Indonesia untuk segera menangkap dan memproses Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Dan apa yang sempat disampaikan tadi, bahwa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, diperbuatnya di depan sidang adat Dayak yang ada di Maka dalam hal ini kami akan menyerahkan surat pernyataan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memprosesnya. Maka demikian kami akan serahkan. Silakan Pak Joko oleh Kepolisian Indonesia untuk sudah disikapi dan disahkan. Terima kasih Pak, aspirasinya akan saya tinggal lanjut ke pimpinan dan pimpinan di sini akan meneruskan aspirasi apa yang Bapak inginkan. Terima kasih. Dan kami juga siap
apa yang diputuskan oleh negara IKN di Kalimantan. Bapak Presiden jangan takut, pemerintah jangan takut, kami ada di belakang. Pertaruhkan hidup ini demi hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan yang kami banggakan, Kapolda Provinsi Kalimantan Utara yang sudah menerima perwakilan rakyat Dayak yang ada di Kalimantan Utara ini. Saya sebagai wakil sekretaris Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara dan secara politis saya Ketua Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang artinya pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama-sama dengan rakyat Dayak yang ada di Kalimantan Utara untuk meminta kepada Kapolri satu saja, tangkap, adili. Bapak-bapak sekalian, kami orang Dayak, kalau bicara Kalimantan, itu identik dengan orang Dayak. Benar tidak? Benar tidak? Benar tidak? Orang Dayak adalah orang yang bermartabat dan berdaulat di negeri ini. Kami adalah rakyat Indonesia. Orang Kalimantan 70% menyumbang untuk membangun negara ini. Benar tidak? Benar tidak? Kami orang Dayak tidak pernah sekalipun mau merdeka dari negara ini. Kenaikan harga apapun, kami orang Kalimantan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kami orang Kalimantan, kami orang Dayak, jangan sekali-sekali Anda sentuh. Dan jangan sekali-sekali Anda berani menghina kami orang Dayak. Edi Mulyadi bilang, di sini Kundoro, di sini kuntilanak, di sini monyet. Saya pribadi lebih gagah dari Edi Mulyadi. Dari Edi Mulyadi, caleg PKS, caleg gak terpilih. Kalau dia terpilih, dia hebat. Oleh sebab itu, ngapain kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung orang Kalimantan. Oleh karena itu, Bapak Kapolda yang kami hormati, sampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa dalam 3 hari ini sampai beberapa hari yang akan datang, gerakan rakyat Dayak untuk menuntut, meminta Edi Mulyadi ditangkap, diproses secara hukum nasional dan diadili, dihukum secara adat. Edi Mulyadi, Anda berani bicara, Anda berani begini orang Kalimantan, Anda harus datang ke Kalimantan. Kalau Anda memang jantan, Anda datang. Betul. Bapak kepolisian, Bapak selama mengabdi di sini, tidak pernah kami orang Dayak membuat onar. Tapi jangan sekali-sekali kami sentuh. Kami tidak peduli. Kami tak peduli. Tetapi hari ini, kenapa kami bermartabat? Kenapa kami berdaulat? Kami mau kasih tahu kepada Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kami orang Dayak yang dia bilang kuntilanak, dia bilang monyet. Kami masih bermartabat di negeri ini. Kami banyak orang pintar. Jangan Anda merasa pintar. Kami juga orang pintar. Jangan sekali-sekali menghina kami orang Dayak. Mari kita beradu argumentasi. Mari kita beradu pikiran. Betul. Kenapa? Apa mereka takut orang Dayak menjadi presiden di Republik ini? Oleh karena itu, satu yang kami minta, Kapolri segera menangkap Edi Mulyadi, penjarakan dia, hukum secara hukum nasional, sesuai dengan aturan yang berlaku. Soal kesalahannya, semua rakyat di Indonesia
sudah tahu apa kesalahannya. Dan Edi Mulyadi boleh saja didamping oleh Kapolri. Anda datang ke Kalimantan, Anda harus menikmati atas kesombongan Anda. Anda harus menikmati, Anda harus merasakan, Anda harus menerima hukum adat yang akan Anda terima. Hukum adat itu tidak dipatuhi. Saya yakin dan percaya, besok atau lusa pasti meninggal dunia. Salam Nusantara! Salam Nusantara! Kalimantan, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Jokowi hebat! Jokowi hebat! Dan Jokowi Presiden rakyat Indonesia, bukan Edi Mulyadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua DAD serta Ketua Lembaga baik Ormas maupun OKP yang hadir pada hak menyampaikan aspirasi pada hari ini. Yang kami hormati dan yang kami cintai Bapak Kapolda Provinsi Kalimantan Utara. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas berkenannya menyambut kami pada hari ini. Dan ini sebenarnya saya rasa ini berada dalam hati setiap kita. Bahkan mungkin teman-teman yang menjaga hari ini, yang memakai baju kepolisian layaknya, harusnya tidak terima dengan kenyataan ini. Dengan pernyataan saudara Edi Mulyadi. Mengapa demikian? Karena pernyataan beliau, saya rasa mencederai rasa kesatuan kita, rasa berbangsa kita di bumi Indonesia ini. Betul? Betul! Kami, bahkan kita semua, berbagai macam suku yang sudah berada di Kalimantan, khususnya kami dari Sulawesi, Pulau Jawa, kami terima. Kenapa? Karena kami merasa kami bagian daripada kami terima. Yang penting mengikuti aturan yang ada. Tetapi hari ini kami merasa sebagai warga Dayak, sebagai penduduk asli pribumi Kalimantan Utara, bahkan Kalimantan, pemilik tanah Borneo, kami merasa dihina. Kami merasa bahwa kebaikan hati kami menerima teman-teman selama ini, menerima saudara-saudara kita dari NKRI, kami merasa dihina, kami merasa tidak dihargai. Bapak-bapak mungkin tahu, ya selama ini kebaikan kami penduduk pribumi, bapak-bapak mungkin tahu, silakan dicek. Saya masih generasi ketiga, kakek saya masih potong kepala orang, Pak. Betul? Kami masih generasi ketiga, Pak. Kakek kami masih potong kepala orang. Tetapi kenapa itu kami rubah sekarang? Karena kami mencintai NKRI. Betul? Tahu tidak Edi Mulyadi? Kau tahu apa di Pulau Jawa sana? Kamu duduk manis. Kami membentengi negara ini. Bahkan, lihat di Lumbes Agong sana. Tentara itu berada di belakang perkampungan Dayak. Tahu tidak? Betul. Kalau ada apa-apa, kami yang berada di garda terdepan bangsa ini. Kau tahu apa? Tidur nyenyak. Ini barang harus ditangkap, Pak. Biar dia tahu rasa bagaimana rasanya hidup tanpa sinyal, tanpa komunikasi seperti orang Dayak yang hidup di Kalimantan di perbatasan. Betul? Jadi kami tegas, tolong tangkap dan proses hukum saudara Edi Mulyadi yang sangat memprovokasi warga Dayak. Kami selama ini menjaga perbatasan kita, menjaga NKRI. Seperti yang saudara Bang Henry tadi sampaikan. Di saat harga melonjak kami tidak teriak, kami diam saja. Kenapa? Karena kami mencintai negara ini. Betul? Betul. Di tengah godaan negara tetangga yang luar biasa, kami tetap mengaku NKRI. Betul? Betul. Apakah kebaikan hati ini kami dianggap tidak bisa berbicara karena kami dianggap monyet? Tidak kan? Tidak. Apakah karena kami selama ini diam, menerima, kami dianggap lemah?
Saudara Edi Mulyadi perlu ketahui, sekali lagi saya sampaikan, kami masih generasi ketiga dari masa ngayau. Tetapi karena kami merasa kami bagian daripada NKRI, kami diam. Kami bangsa Dayak khususnya Kalimantan Utara tidak pernah merasa dijajah oleh siapapun. Boleh dicoba kalau berbicara itu. Tetapi kalau berbicara ada argumen, silahkan. Kami juga memiliki SDM yang mumpuni, apalagi hanya sekelas cemen Edi Mulyadi. Saya sama sekali tidak mau menyinggung masalah dia merupakan kader PKS, Partai Kesatuan apa tadi namanya? Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi saya menganggap beliau ini adalah kader PKS yang lain. Beliau adalah kader perusak kesatuan semuanya. Betul! Beliau ini bukan kader, bukan hanya mungkin dia salah mengartikan PKS selama ini. Saya rasa bukan hanya Partai Keadilan Sejahtera yang dia yang dia pelajari. Saya rasa dia ini jebolan dari partai dari perusak kesatuan semuanya. Kenapa hari ini semua disibukkan oleh hanya ucapan beliau barang satu ini? Ya. Jadi sekali lagi, ini ada beberapa ormas dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika ini tidak diproses, maka kami akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi dan bahkan gerakan mungkin se-Kalimantan. Betul! Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan penyampaian ini, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan hari ini. Terakhir kembali kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari kepolisian yang mengawal kami dalam menyampaikan aspirasi hari ini.